Nio Avanza. Di depan kita nih Toyota Avanza G 1300 cc manual transmission ini tahun ini guys, dengan pajak mati di April 2002. Ini kalau teman-teman expect mobil 40 jutaan ya seperti ini nih kondisi mobil 40 juta 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di kontennya otomotif Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Beat dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang. Pada kali ini kita langsung aja cek, teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai guys. Oke nih, ada Nio Avanza, kita langsung coba cek aja. Di depan kita nih ada Avanza G 2015 nih, manual transmission dengan odometer 131 ribuan. Pajak mati di bulan Juli 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin masih di B nih katanya, di open di harga 80 juta rupiah. Masih cukup oke sih, kita langsung coba cek. Eksterior ini masih, karena silver ya, silvernya Toyota tuh kayaknya awet-awet banget sih. Terus di bagian headlamp ya agak cukup walaupun agak sedikit kusam. Fog lamp masih cukup, garnish chrome di bagian fog lampnya juga masih oke, grillnya juga masih oke. Nah untuk di bagian velgnya nih masih OEM dari bawaan Toyota, masih single tone ya, dengan kondisi ban kurang lebih 30%-an. Cangkang spion dua-duanya chrome-nya masih oke, dan mikasennya masih cukup oke, notnya masih cukup presisi. Nah ini butuh dipoles lagi nih guys, karena catnya sih masih cukup aman kalau menurut gue bilang ya. Nah ini adalah kondisi belakang, stop lamp masih oke nih guys, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, sudah ada N-barnya, spoiler dan juga wiper masih ada. Belum defogger ya untuk tipe G, karena biasanya yang sudah defogger itu yang Veloz. Nah lanjut kita cek di bagian belakangnya. Bumper belakang sebelah kanan nih sudah ada baret-baretan sedikit yang butuh di touch up lagi. Terus ini juga sudah ada yang pernah baret dan agak sedikit mengarat. Baret-baret pemakaian nih terasa di sini, tapi ini butuh dipoles lagi aja. Kita cek di interiornya. Oke guys, di bagian interiornya nih warnanya agak-agak coklat seperti ini dan silver ya di bagian armrest door trimnya. Terus kalau kita lihat di joknya nih masih sarung bawaan pabrikannya, dengan kondisi di bagian trim bawaan pabriknya masih oke. Plafon masih cukup baik, head unit single din bawaan pabrikannya. Nah ini kalau kita lihat setirnya nih masih cukup aja sih kalau menurut gue, walaupun agak sedikit menipis. Dashboard masih oke, interior masih terasa cukup nih guys. Oke nih, kalau teman-teman tertarik nih buruan nih, ada Nio Avanza. Di depan kita nih Toyota Avanza G 1300 cc manual transmission ini tahun 2015 guys. Emang udah di 131 ribuan, pajak juga mati di 2020, tapi di open di harga 80 juta rupiah. Kalau teman-teman estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Otobit buruan nih sebelum unitnya diambil sama orang. Nah ini kayaknya tipe yang standarnya, nanti kita coba cek aja. Ini tahun 2014 ya, manual transmission warna putih. Pajak mati di Februari 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior B, mesin B, dan ini odometernya di 114 ribuan, di open di harga 45.500.000. Kita coba screening. Nah ini adalah kondisi di bagian eksteriornya warna putih ya, walaupun nggak terlalu kusam-kusam banget, cuman di bagian panel pintunya sama sisa-sisanya kelihatan belang. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk garnish chrome-nya di bagian fog lamp. Velg sudah kalengan nih, dengan kondisi ban oplosan ada yang 10%, 20%. Ini sudah ada sen di bagian cangkang spionnya, ini kayaknya tipe yang X nih, cuman nanti kita cek di emblem belakangnya. Kita cek dulu nat-natnya masih cukup presisi ya, ini banyak water spotting aja ya. Terus ini udah agak pudar juga di bagian kaca filmnya, tapi ini nat-natnya masih oke nih guys. Oke guys, ini adalah kondisi di bagian belakang dari Ayla. Bener, ini adalah Ayla X dan stop lamp masih oke, spoiler masih ada tambahan ya di sini, wiper juga masih oke. Untuk di bagian muffler belakang sudah diganti nih. Lalu ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Nah kita cek di bagian sisi sebelah kirinya nih, nat-natnya masih cukup presisi, cuman agak-agak belang aja catnya. Nanti di bagian fender depan sebelah kirinya ini nggak presisi dengan bumpernya nih guys. Ini sayang ya, velgnya sudah dioplos dengan velg kaleng, dan bannya nih guys kondisinya apa adanya begini nih guys. Ya ini kalau teman-teman expect mobil 40 jutaan ya seperti ini nih kondisi mobil 40 jutaan yang ada di lelang. Coba kita intip di bagian interiornya. Nah ini adalah kondisi interior masih oke ya. Ya biasa nih di bagian armrest door trimnya ya ini wajar sudah kusam ya. Joknya ini masih sarung dengan kondisi masih cukup, plafon masih oke. Nah sayang nih guys, di bagian interior head unitnya bolong ya, nggak ada sama sekali. Jadi ini kekurangan sih kalau menurut gua. Setir sih masih cukup, dashboard masih oke. Di bagian interiornya ya mengarah ke kurang kalau menurut gua, karena head unitnya sudah nggak ada.
Oke nih, buat teman-teman yang tertarik mobil 40 jutaan, di depan kita nih ada Daihatsu Ayla X manual transmission tahun 2014, dan ini kondisinya sudah kita kelilingin tadi, di open di harga 45.500.000. Buruan nih kalau teman-teman tertarik, cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke, ya mau nyari mobil 30 jutaan, di depan kita nih ada Toyota Camry 2400 cc tahun 2005 manual transmission. Odometer udah di 235 ribuan, pajak mati di November 2016 guys. Cukup lama nih. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan ini di open cuma 37 juta rupiah. Coba kita cek nih. Pajaknya cukup panjang ya. Panjang terus di bagian headlamp sebelah kirinya sudah mengusam banget, sebelah kanan masih cukup, ada baretan kasar di bumper kanannya dan sudah nggak presisi ya. Ini velgnya juga sudah gantian dengan kondisi ban, wah ini kurang lebih sekitar 20 atau 30%. Cangkang spion sebelah kirinya nggak ada karena kayaknya bekas nabrak dan juga sudah patah, jadi harus diganti nih guys. Natanya sih masih terkategori cukup ya kalau menurut gue presisinya, tapi di bagian catnya ini udah kusam banget. Kita coba cek di interior kayak apa. Nah ini bagian interiornya kayak tipe G atau tipe V nih, sudah ada wood panelnya di bagian konsol tengah dan juga armrest, termasuk di kisi-kisi dekat AC ya. Joknya masih kulit bawaan pabrikannya, kondisi plafon masih oke. Ini manual transmission. Ini kalau kita lihat di bagian dashboard masih oke, setirnya juga agak sedikit kusam, cuman masih ada pelindung dari setirnya, jadi kulit di bagian setirnya sih masih oke, cuman agak menipis saja. Bagian interiornya termasuk cukup nih guys. Iya nih, langsung kita cek di kondisi belakangnya. Ini adalah Camry 2400 cc, entah tipe G atau tipe V nih, nggak ada emblemnya, tapi ya kondisinya apa adanya. Stop lamp sih sudah ditutup stiker smoke seperti ini. Baretan kasar banyak berasa di bagian belakangnya, 4 titik sensor parkir dipasangkan di belakang, tapi catnya nih udah cukup retak-retak. Di bagian bagasinya nih catnya juga sudah ngemit banget, defogger ya untuk kaca belakangnya. Lalu kalau dilihat nih catnya juga sudah agak rusak-rusak. Di sebelah kiri dari mobil ini sih ya kelihatan apa adanya ya, sudah kusam, terus ada baretan kasar yang sudah mengarat, penyok di bagian panel pintu sebelah kiri, kaca spion sebelah kirinya retak, dan ya kondisinya ya apa adanya seperti ini nih. Jadi kalau teman-teman tertarik mobil 30 jutaan, tapi ingat nih pajaknya mati di 2016 nih, jadi harus estimasi dulu nih guys. Oke, mobil 30 jutaan di depan kita ini adalah Toyota Camry yang ini 2400 cc tahun 2005 ya, manual transmission. Ingat odometer udah di 230 ribuan, pajaknya yang teman-teman harus cek ya. Di open di harga 37 juta rupiah nih, teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Otobit biar langsung ngecek fisiknya dan juga dokumennya langsung ya. Ada Daihatsu Ayla, di depan kita nih ada Rush nih tipe G. Ini adalah Toyota Rush G 1500 cc tahun 2016 automatic transmission. Odometer udah di 55 ribuan atas nama PT guys, dengan pajak mati di April 2022. Eksterior masuk ke kategori C, interiornya B, mesin terkategori B. Ini di open di 145 juta rupiah. Coba kita screening guys. Kalau dicek sih harganya agak mepet ya kalau menurut gua ya. Di lelangan nih kurang lebih di 145 sampai 148 49 2016 otomatis ya. Cuman nggak apa-apa, mungkin nanti kalau nggak laku harganya nih akan turun lagi. Cuman kita cek di bagian eksteriornya, headlamp sih masih oke, fog lamp masih cukup, ada baretan kasar di bagian over fendernya dan juga bumpernya nih. Masih ada spion tanduknya. Roof rail di bagian atas masih ada, catnya sih karena silver, ini masih cukup oke ya, cuman ada baret-baret pemakaian aja. Natanya masih terkategori cukup presisi, kondisi velgnya masih OEM, two tone color ya, dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Nah ini baretan-baretan kasar kayak gini nih, berasa banget ya ada di unit ini nih. Ini adalah kondisi di bagian belakang dari Rush. Stop lamp masih cukup ya, defogger pastinya untuk kaca belakang, 2 titik sensor parkir, dan ini masih ada ban serepnya. Kondisinya sih backdoor masih cukup oke. Lanjut nih kita cek di bagian sisi sebelah kanannya, masih terkategori cukup ya. Natanya juga kiri kanan masih cukup presisi. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya door trim sih masih cukup oke. Untuk di bagian setir ya ini teksturnya masih oke. Head unit sudah monitor double din ya. Ini adalah bagian konsol tengahnya, bagian plafonnya sudah double blower dan kondisinya masih cukup lah. Kondisinya joknya masih sarung, kondisi interior wangi, tapi masih cukup baik nih, interiornya masih B nih guys di bagian dalam nih.
Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Rush tipe G 1500 cc tahun 2016 automatic transmission. Ya, masih kondisi cukup baik ya. Di open di harga 145 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Ini di depan kita nih ada Toyota Vios G 1500 cc automatic transmission tahun 2014. Warna abu-abu ya, dengan kondisi odometer di 117 ribuan atas nama PT nih. Eksteriornya C, interior B, mesin B, di open di harga 115 juta rupiah. Kita coba screening nih guys. Ini adalah di bagian eksteriornya. Headlamp sudah mengandalkan Pro G seperti ini ya, dan ini adalah Vios G bukan X-Taxi. Terus fog lamp masih oke. Di bagian grillnya sudah chrome, dan ini adalah bagian velgnya. Gue suka banget warnanya agak-agak metal seperti ini. Ini dengan kondisi ban ring 16 ya, dan ini bannya sekitar 60 atau 50%-an. Nat-natnya masih cukup presisi, cuman di bagian eksteriornya ada kelihatan kusam aja, harus butuh dicuci steam lagi dan dipoles. Lalu untuk di bagian nat-natnya sih masih cukup presisi ya. Lanjut cek di kondisi belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah ini tipe G, sudah ada defogger untuk kaca belakangnya, tapi ini masih cukup oke ya. Kita cek di sisi kanannya, nat-natnya sih masih oke, masih cukup presisi. Kaca filmnya 3M ya, bawaan dari Toyotanya biasanya, atau bawaan dari dealer. Nah ini masih oke nih. Coba intip interiornya seperti apa. Wow, sudah smart key juga. Nah ini adalah di bagian interior, head unit pastinya monitor double din, terus di bagian armrest door trimnya ini masih cukup, plafon masih oke. Nah kalau kita cek di bagian setir masih cukup ya. Nah ini dashboardnya masih oke. Yang ini Vios G sudah start stop engine button, jadi tadi sudah keyless ya, kita sudah lihat di bukaan pintunya seperti ini nih, jadi ada tombolnya. Oke nih, kalau teman-teman lagi nyari Vios standar ya tipe G, di depan kita ada. Ini adalah Toyota Vios tipe G automatic transmission tahun 2014. Masih serba cukup baik nih guys. Pajak juga masih hidup. Di open di harga 115 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informasi valid nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang Otobit lebih lengkap lagi. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus nih video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.